Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehahnya Miss harap kita semua masih dalam keadaan sehat dan semangat belajar dari rumah. Kembali lagi bersama Miss Fitri di video pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran 1, 2, dan 3. Jadi, anak-anak Miss bisa buka buku tema 6, subtema 3. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan konduktor dan isolator. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam seperti panci dan spatula. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Contoh, teflon yang biasa digunakan untuk memasak ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Nah, jadi kalau kamu perhatikan gambar ini, gagang pancinya itu dilapisi dengan bahan isolator. Jadi ketika kamu memegang gagang panci pada saat memasak, kamu tidak akan merasakan panas. Selanjutnya, hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas. Akan tetapi, agar tetap panas saat digunakan. Biasanya, keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Sejarah termos. Sekarang mari kita bahas sejarah termos ya, Nak. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar dapat memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan
oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini, termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemunya ini didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah James Dewar menggunakan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya. Dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dapat penutup wall buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Nah, sekarang coba Nana Miss perhatikan gambar cerita dari sampul buku berikut ini. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah pernah membahas mengenai gambar cerita. Nah, pada sampul buku ini juga memiliki gambar cerita. Gambar cerita dari buku pelajaran menceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita. Nah, jadi kesannya dapat berbentuk seperti ini ya, Nak. Menceritakan gambar seorang ibu dan anaknya yang sedang memasak bersama di dapur. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Jadi untuk kesan yang ditanyakan, kamu bisa melihat dan mengamati gambar cerita yang ada di sini. Nah, selanjutnya coba Nana Miss perhatikan gambar-gambar kegiatan masyarakat berikut ini. Yang pertama adalah kegiatan membatik, yang kedua ini memahat ataupun membuat kerajinan patung. Yang ketiga di sini ada yang sedang bertani. Nah, atau menanam padi. Yang keempat di sini ada nelayan yang sedang menangkap ikan. Nah, coba kamu amati perbedaan dari keempat gambar berikut ini. Nah, mereka melakukan kegiatannya masing-masing. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisional dalam kehidupannya. Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Tidak dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Berikut adalah contoh desa-desa yang dijadikan sebagai desa adat. Yang pertama ada Desa Adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Lalu ada Desa Adat Sade di Lombok. Setelah itu ada Desa Adat Wairebo di NTT, Nusa Tenggara Timur juga. Setelah itu ada Desa Adat Kampung Naga
di Tasikmalaya, dan ada desa adat Trunyan di Bali. Nah, selanjutnya ada desa adat Pariangan di Sumbar. Nah, jadi berikut ini adalah contoh-contoh desa adat yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai objek wisata yang bisa dikunjungi turis mancanegara ataupun luar negeri maupun dalam negeri. Nah, Miss harap anak-anak Miss bisa mengerti dengan penjelasan Miss tadi. Nah, jika ada yang tidak dipahami, bisa tanyakan langsung kepada Miss. Miss tunggu dari jam 8 sampai jam 10 pagi dan kerjakan LKS kamu ya, Nak. Miss tunggu dari jam 8 sampai jam 10 malam. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.